menjadi seorang pas pampres itu sekarang udah menjadi kebanggaan buat saya. Hal yang bernilai atau yang berharga. Bahagia. Ya itulah diri kita. Jangan buntat dari Abah Sukri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, welcome back to Multimedia Semansa Longikis Channel. Yap, kembali lagi bersama dengan aku Halimah. Dan kalau ada aku, pasti mau podcast. Ya, jadi kali ini kita akan podcast lagi. Tema podcast kita kali ini adalah alumni berbakti untuk negeri. Wah, dari temanya aja pasti narasumber kita ini alumni dari SMA Negeri 1 Longikis ya. Kira-kira siapakah dia? Ini dia, Kak Afiandi. Halo. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Benar namanya Kak Fiandi? Iya betul. Nama panjangnya siapa Kak? Nggak pakai panjang, pendek Jadi aja. Fiandi aja? Iya. Katanya Kak Fiandi ini alumni ya? Alumni Iya. tahun berapa Kak? Saya alumni tahun 2019. 2019 berarti sebelum COVID ya? Sebelum masih ngerasain yang namanya perpisahan tuh. Iya. Jurusan yang diambil waktu SMA dulu apa Kak? Dulu saya ngambilnya IPS, tapi malah masuknya ke IPA. Loh kok bisa gitu? Ceritain dong. Jadi dulu tuh awalnya tuh pengen yang namanya sosial ya, ilmu Iya. sosial tuh pengen banget tentang kemasyarakatan atau berdekatan dengan berdampingan dengan kehidupan sosial. Iya. Termasuk sosiologi kan ada tuh. Ada. Nah ternyata pas waktu tes saya nggak lolos. Oh Karena jadi dulu tuh ada tesnya juga ya? ada, dulu tuh ada zamannya kami itu waktu masih kelas 10 itu sebelum ke jurusan kita ada seleksinya. Jadi yang mau masuk IPA, IPS itu melalui seleksi. Saya nggak lolos tuh waktu ikut seleksi di IPS. Malah masuknya di IPA. Tapi ya tetap disyukuri dan selalu menjadi kebanggaan sih. Masuk di Seleksinya IPA. dulu tuh soal ya Kak? Oh kalau dulu kita seleksi langsung ujian. Ujian Di ujiannya. gitu. Nah, iya betul. Lisan atau tulis? Tulis. Oh berarti beda banget ya sama angkatan saya. Oh iya, mungkin perkembangan zaman. Iya, kalau saya tuh kayak pilih doang. Oh tinggal pilih. Tinggal pilih Oh, doang. enak dong. Bisa Iya. pilih dua nggak? Enggak dong. Oh nggak boleh ya, satu Pilih aja. salah Oke. satu aja. Nih, katanya Kak Fiandi ini pas pampres ya? Oh iya. Pas pampres itu apa sih Kak? Jadi Panjangannya? pas pampres itu pasukan pengamanan presiden, di mana kita para tentara-tentara atau militer yang dipilih atau diseleksi untuk menjadi pengawal Bapak nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden, termasuk Wakil Presiden, keluarga Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan negara-negara lain atau kepala-kepala negara lain yang setingkat kepala negara. Berarti nggak cuma mencakup ke presiden Nggak, aja ya Kak? tetap negara lain juga Saya kita jaga. kiranya cuma untuk presiden aja. Oh. Enggak. Semuanya kita jaga. Nih Kak, bisa diceritain nggak awal mulanya bisa menjadi anggota pas pampres itu gimana sih? Oke, untuk awal mula itu yang pasti kita daftar tentara dulu ya. Iya. Nah, pada waktu itu saya daftar tentara itu sejak tahun 2019 sudah daftar. Berarti setelah lulus dong? Setelah lulus saya daftar. Tapi mungkin belum rezeki. Akhirnya gagal, saya daftar. Waktu itu sempat daftar polisi. Polisi. Nah, polisi, tapi gagal lagi. Gagal lagi? Akhirnya memutuskan untuk coba kerja dulu. Nah, sempat kerja beberapa tahun, hampir satu tahun kerja. Setelah itu memutuskan untuk cobalah daftar lagi gitu. Dengan ya pasti harus ada persiapan dong. Iya. Dengan persiapan sekitar ya 1 tahun persiapan. Akhirnya di tahun 2020 daftar untuk yang kedua kalinya di TNI nih. Iya. Daftar gagal lagi. Gagal lagi Kak? Gagal lagi. Aduh. Waktu itu di Bintara gagal. Terus kemudian coba nih ada nih Tamtama coba gelombang kedua kalau nggak salah, gelombang kedua. Coba daftar. Oke. Habis itu ternyata waktu di pusat gagal. Gagal lagi? Sempat kayak udahlah kayaknya emang bukan rezekinya jadi abdi negara. Sempat mikir kayak gitu? Iya, sempat kayak udahlah cari kerjaan lain. Nah, kemudian selang beberapa waktu ada tuh teman kayak ngajakin, ayo coba ikut latihan bareng buat persiapan gitu. Walaupun pernah gagal, nggak usah putus asa. Iya. Jadi di tahun berikutnya, tahun 2021
betul-betul udah disiapkan dengan matang. Coba Bintara, langsung Bintara. Masuk ke pusat ternyata ada lokasi dadakan. Nah, di pusat itu karena ada lokasi dadakan jadi gagal lagi. Gagal lagi. Tapi di percobaan yang pertama gelombang 2 saya coba. Awalnya sih pasrah, cuma ya udahlah kalau emang ini bukan rezekinya karena umur kan udah mau 22 tuh. Ya udahlah, coba alhamdulillah berhasil yang di tahun 2022 tahun 2021 ya, maaf, 2021 gelombang 2. Dari itu saya pendidikan lulus, saya tuh masuk ke cabangan kesehatan. Saya masuk kesehatan. Karena di kesehatan itu hanya 3 orang dari satu provinsi. Dari Mula Warman ya. Satu kodam itu ya. Satu kodam itu hanya 3 orang. Saya dengan teman saya Roni dan satunya si Ibrahim. Berarti itu dipilih ya Kak masuk ke kesehatan? Dipilih. Dia melalui pertama mungkin riwayat tentang pendidikannya ya kan. Terus latar belakangnya, terus selama pendidikan kemiliterannya. Kan kita ada belajaran juga tuh. Nah, habis itu masuk di Pusdikes tahun 2022 awal. Tahun 2022 awal masuk di Pusdikes itu di Jakarta Timur, Keramat Jati itu, Pusat Pendidikan Kesehatan Angkatan Darat. Masuk di sana, terus di bulan Maret kalau nggak salah, Maret itu setelah pengumuman kami yang kesehatan ini 10 terbaik itu masuk di Mabes TNI. Kakak masuk? Nah, masuk tuh ranahnya Mabes TNI. Nah, setelah masuk Mabes TNI, ternyata di situ ada kualifikasi untuk Pas Pampres. Saya di situ kan awalnya nggak tahu tuh tentang Pas Pampres itu apa sih. Bahkan tentang kecabangan itu baru tahu setelah sampai di masuk di Pusat Pendidikan Kecabangan Kesehatan. Baru tahu tuh, oh ternyata Pusdikes ini, Pusat Pendidikan Kesehatan ini ranahnya untuk kesehatan para militer, untuk mendukung kegiatan militer saat operasi atau latihan gitu ya kan. Terus ternyata mereka punya seleksi untuk di Pas Pampres. Seleksi hanya 5 yang diambil dari 10. Dari 10 tuh hanya 5. Dan kebetulan ya alhamdulillah saya juga termasuk salah satunya di 5 itu. Masuk di Pas Pampres. Awalnya sih kayak Pas Pampres itu apa sih? Awalnya tertarik nggak sih? Ya kalau dibilang tertarik ya nggak tertarik karena nggak tahu ya. Awalnya nggak tahu tuh. Nggak tahu Pas Pampres apa. Ternyata pas cari tahu di Google, di YouTube, ternyata Pas Pampres ini pasukan elit ya. Maksudnya nggak semua orang bisa tuh. Entah rezeki saya atau emang ini hasil dari usaha-usaha saya selama ini gitu. Jerih payah saya selama ini. Jadi pas dapat pengumuman, dapat sprint, saya ditugaskan di satuan Pas Pampres, di Denkes terutamanya, di Detasemen Kesehatan. Di situ awal mula saya meniti karir. Jelas tahun 2022 bulan Juni tanggal 14. Itu awal saya masuk di Pas Pampres. Masuk di Pas Pampres kami nggak langsung masuk terus kerja ya. Jadi setelah masuk di Pas Pampres itu ada yang namanya standarisasi atau pengenal lingkungan, terus latihan mengenai rananya. Karena kan di situ ada poksinya masing-masing. Nah dari situ pun saya baru tahu bahwasanya Pas Pampres itu bayangannya orang ya mungkin ya. Tugasnya cuma ngawal lah, ngikutin samping kanan kiri depan belakang ya kan. Ternyata tugasnya beda, banyak banget. Apa aja? Contoh kecilnya aja kayak kita di sana dari semua kecabangan ada. Dari Yonwal itu tentang motoris atau pengawalan saat rombongan atau rangkaian. Terus yang kedua di situ ada yang namanya Zeni. Zeni itu apa Kak? Zeni itu bagian mensterilisasikan tempat kunjungan Bapak gitu. Itu akan disterilkan, dicek tempatnya aman atau enggak. Terus kendaraannya sebelum dipakai buat rangkaian harus dicek dulu. Aman apa enggak, ada yang trouble enggak di situ. Terus kemudian di sana ada juga PAL.
PAL itu gunanya untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan, mengecek fisik dari kendaraan. Terus untuk senjata juga di PAL. Kemudian ada bekang. Bekang itu berkontribusi untuk logistik, terus kebutuhan-kebutuhan kendaraan operasional, terus untuk pendukung kegiatan. Contohnya itu kayak kegiatan yang membutuhkan untuk banyaknya kendaraan gitu. Nah, itu dari bekang. Terus di situ ada juga kapser. Kapser itu pasukan rantis atau pasukan kuda. Nah, itu kalau yang orang-orang lihat kayak tank. Nah, itu kapser. Nah, itu kapser, itu ranahnya kapser. Kapser itu dia membackup kegiatan-kegiatan Bapak Presiden atau Wakil Presiden itu di setiap acara. Jadi kalau nantinya terjadi hal-hal nih ya, yang ya kalau bisa jangan sampai lah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, gunanya mereka itu untuk mengamankan Bapak dulu, dibawa ke tempat yang lebih aman. Nah, itu kapser. Terus kemudian di sana juga ada satuan grup ya. Nah, satuan grup ini ada A, B, C, D. Dari A dulu. Satuan grup A itu khusus untuk mengawal Bapak Presiden beserta keluarga. Ini grup A. Oh, jadi dibedain banyak gitu ya? Iya, enggak, iya, jadi bukan hanya Pas Pampres ini ngawal, enggak. Grup B khusus untuk mengawal Bapak Wakil Presiden beserta keluarga. Itu grup B. Grup C ini mengawal kepala-kepala negara lain beserta sekelas Perdana Menteri juga. Terus grup D ini mengawal mantan presiden dan mantan wakil presiden. Oh, mantan presiden dari presiden awal sampai sekarang. Sampai yang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Yusuf Kalla, Bapak Budiono sekarang juga masih Pas Pampres yang awal. Jadi A, B, C, D itu sudah ada poksinya masing-masing dan nggak bisa digabungkan gitu. Mereka sudah punya rananya dan tupoksinya masing-masing. Kan banyak banget nih Kak tugasnya Pas Pampres. Jadi tugas intinya Kak Fiandi itu sebagai anggota Pas Pampres itu apa? Karena saya di bidang kesehatan, jadi tugas saya untuk menjaga kesehatan atau mengantisipasi apabila presiden atau wakil presiden mengalami yang namanya gangguan kesehatan. Nah, itu tugas kami. Pertama, kami akan mengecek keadaan beliau sebelum atau sesudah menjalankan kegiatan. Terus kedua, untuk makanan-makanan Bapak itu semua harus kita uji. Oh, diuji. Jadi nggak bawa nih buat Bapak sarapan terus taruh meja. Nggak gitu. Nggak. Jadi harus kita uji dulu melalui tahap tes. Setelah tesnya lolos baru kita sajikan ke Bapak. Kaget. Dimanapun itu. Jadi makanan entah saat di acara-acara kayak kunjungan-kunjungan gitu, semua kita periksa. Kalau ke pernikahan gitu Pak, kayak presiden diundang ke pernikahan artis itu tetap. Jadi seperti di acara pernikahan itu juga sudah ada tim yang ke sana. Karena kan sudah jadwalnya Bapak ini sudah ada gitu. Jadi sebelum besok menjalankan kegiatan, sudah ada jadwalnya. Kita udah punya nih jadwalnya. Nah, besok kita tinggal datang ke tempatnya. Mungkin kalau di orang awam nilainya Pas Pampres itu cuma ngawal-ngawal doang gitu ya. Ternyata tugasnya lebih dari itu ya Kak? Lebih dari itu, makanya setiap pengawalan Bapak. Mungkin orang menanya, berapa orang sih yang ikut Bapak? Ada yang namanya tim advance, ada yang namanya tim main group. Tim advance adalah tim yang mendahului ke tempat atau lokasi Bapak yang akan dikunjungin. Contohnya seperti yang ada pembangunan proyek Bapak ini yang besar-besaran kan, mungkin udah tahu ya IKN. Misalnya Bapak nih mau meninjau IKN, itu kan sudah ada tuh wacananya, pasti sudah ada dibuatkan sprint atau penugasan. Nih tim advance untuk berangkat mendahului untuk pertama survei tempat, kedua berkoordinasi dengan orang wilayah untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan apa yang akan dilaksanakan kegiatan di sana. Jadi tim advance itu tim pendahulu pelaksanaan kegiatan RI1 atau RI2. Kak, selama jadi anggota Pas Pampres tuh ada nggak sih suka dukanya? Ya, kalau namanya setiap pekerjaan ya, bukan hanya Pas Pampres. Jadi setiap pekerjaan itu pasti ada suka dukanya. Dari dukanya dulu nih, biar nantinya senang. Apa? Dukanya itu pertama, bukan gak ada waktu sih. Waktu buat kita istirahat itu betul-betul sangat terbatas. Terus yang kedua, kita yang namanya mengawal
itu nggak bisa semena-mena atau salah langkah Iya. itu udah buat kita itu udah fix end mati. Jadi betul-betul setiap kerja itu kita itu tetap waspada ya, teliti ya betul. Nggak bisa kayak bercanda atau bergurau tuh nggak bisa di saat itu. Terus kalau untuk masalah kita bertemu keluarga atau enggak itu ya namanya sebagai abdi negara. Sebelum kita dilantik juga kita memang sudah bersumpah di situ untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi, termasuk Bapak Presiden itu kan orang yang nomor satu di Indonesia yang harus kita jaga. Kemanapun beliau pergi kita ikutin. Jadi yang namanya kayak ketemu keluarga mungkin apalagi buat saya yang masih muda gitu jarang dan langka. Untuk sukanya pertama pengalaman pasti. Pengalaman selama menjadi Pas Pampres. Terus yang kedua, tahu yang namanya Indonesia. Ini nih, tahu yang namanya Indonesia karena setiap kunjungan Bapak ke luar kota atau di Indonesia inilah, alhamdulillah sudah dijelajahin dari Sabang sampai Merauke. Dan itu nggak pernah, dulu sih hanya terlintas Monas tuh gimana sih? Sekarang ngelihat bangun pagi dari apartemen tuh udah ngeliat pucuknya Monas sampai bosen dah jalan kaki tahu-tahu sampai Monas. Sekarang hal yang dulunya nggak mungkin ternyata terjadi. Terus yang ketiga banyak bertemu dengan orang-orang yang saya anggap penting ya. Maksudnya kayak orang menteri, bapak menteri, terus DPR, MPR, artis tuh ya kan. Artis juga. Saya pernah ketemu artis yang mungkin dulu sempat kayak, kayak apa sih orang ini kepribadiannya kalau di luar kamera nih, kayak di belakang kamera. Gitu kan. Ternyata baik. Raffi Ahmad, ya kan? Udah pernah ketemu sama Raffi Ahmad. Terus Cak Lontong tuh, kita aja ngeliat mukanya udah ketawa tuh. Makanya kita nggak bisa bayangin dia stand up itu, kita ngeliat mukanya aja dia udah ketawa kita, ya. Terus kayak Raisa, Rosa, ya kan? Terus banyak lah artis yang lain. Cuman yang kayak misalnya lebih hits gitu, beberapa aja, nggak semuanya gitu. Terus Kak, kalau kan Kakak jadi anggota Pas Pampres tuh pasti ada suatu kejadian yang deg-degan itu ada nggak sih Kak? Yang bikin takut gitu? Di saat kita pengawalan itu pasti ya, setiap kejadian itu pasti ada di setiap kegiatan. Cuman mungkin ada kayak ini kejadian kecil, nggak terlalu berbahaya atau nggak terlalu berefek terlalu berkelanjutan. Tapi ya tetap namanya kita mengawal Bapak Presiden itu namanya hal kecil pun tetap kita waspadai. Ya intinya nggak ada yang namanya masalah kecil atau besar, tetap kita waspada. Kak Fiandi, emang cita-cita awalnya tuh pengen jadi anggota Pas Pampres ya? Kalau cita-cita awal sih enggak ya, bukan anggota Pas Pampres. Dan dulu kan nggak tahu. Dulu nggak tahu anggota Pas Pampres itu apa. Dulu saya bercita-cita itu pengen jadi seorang pilot. Tapi mungkin karena memang bukan rezeki dan bukan jalannya saya ya. Makanya nggak kesampaian. Tapi ya tetap menjadi seorang Pas Pampres itu sekarang udah menjadi kebanggaan buat saya. Dan menjadi kayak harga mati juga buat saya gitu. Kalau ditanya mau jadi Pas Pampres juga ya nggak bisa milih juga karena kan dulu nggak tahu dan ikut seleksi juga gitu. Jadi emang mengikuti alurnya aja gitu. Masa jabatan untuk anggota Pas Pampres tuh berapa tahun sih Kak? Kalau untuk masa jabatan selama ini yang saya tahu tidak ada yang namanya masa jabatan, maksudnya harus ini berapa tahun nih kayak sistem kontrak, nggak ada. Jadi di Pas Pampres selama kita kinerjanya bagus, selama kita berprestasi di Pas Pampres, terus menjadi orang yang maksudnya teladan lah di sana. Gak akan yang namanya kita pindah dari satuan itu. Kecuali kita sendiri gitu ya. Apalagi kayak mau sekolah gitu ya kan. Kalau udah sekolah mungkin bisa balik lagi atau enggak bisa ke satuan lain gitu. Jadi nggak ada masa jabatan di sana itu nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Target dan impian selanjutnya nih apa Kak? Ada nggak? Kalau untuk target saya
pingin jadi seorang perwira. Amin. Kenapa? Karena pencapaian saya sih bukan dari ini ya, bukan dari segi pangkat ya sebenarnya. Sebenarnya keberhasilan paling utama di seorang anggota militer itu bisa pensiun dengan berhasil atau tanpa masalah. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya untuk jenjang karirnya, saya ingin jadi seorang perwira. Kan Kak Fiandi ini udah jadi anggota Pas Pamas nih. Mungkin Sobat Semansa tuh penasaran gimana sih Kak supaya bisa jadi anggota Pas Pamas, hal apa aja yang harus dipersiapkan? Oke, sebelum menjuru ke Pas Pamresnya mungkin ke abdi negaranya dulu ya. Iya. Jadi hal yang pertama harus dipersiapkan itu kalau di abdi negara terutama TNI itu fisik, kesehatan, kemudian akademik. Kenapa fisik? Karena di saat dia tidak mempunyai atau kemampuan fisik yang, mohon maaf nih, bukan di luar kemampuan, itu menjadi hal yang sangat sulit. Karena kan tahu sendiri di dunia militer itu fisik itu lumayan diutamakan. Terus kemudian kesehatan. Kenapa harus kesehatan? Karena percuma fisik bagus tapi kesehatannya ya dalam kutip tidak baik gitu loh. Nah, di bawah grade. Karena di saat tes itu akan ada yang namanya tes kesehatan juga. Terus akademik tentang pengetahuan kita. Saat kita ikut seleksi atau tes juga ada tuh akademik itu yang akan dites di situ. 3 poin penting itu sih yang betul harus dipersiapkan. Jadi yang pertama tadi Sobat Semansa fisik, terus kesehatan dan akademik. Iya, betul. Nah Kak, ada nggak pesan dan kesan untuk Sobat Semansa supaya bisa nih jadi kayak Kakak? Kesannya dulu ya. Iya. Kesannya itu saya nggak pernah, maksudnya saya tidak pernah membatasi mimpi saya. Saya tidak pernah membatasi gerak saya. Tapi saya selalu mengukur di situ apakah saya mampu atau tidak. Apakah saya bisa atau tidak. Tetapi di balik itu semua ada kepercayaan di hati saya pasti bisa. Karena semua kegiatan atau semua yang kita lakukan itu tergantung dari mindset pemikiran kita. Betul. Kalau dari awal kita berpikirnya udah nggak bisa. Ya kayak tanya-tanya nih, mampu nggak ya? Mampu. Saya bisa nggak sih? Betul. Itu akan menjadi keraguan kita juga untuk menjalani kegiatan tersebut atau proses tersebut. Jadi lebih banyak yakin, terus jangan ragu. Pokoknya kegiatan apapun, lakukan apapun dengan dengan tidak keraguan-raguan. Karena dulu saya masuk gerbang pendidikan tuh tulisan besar tuh terpampang, ragu-ragu lebih baik pulang. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Lebih ke optimis. Pasti bisa nih. Orang lain bisa, kenapa saya enggak? Nah, itu untuk kesannya. Kalau untuk pesannya, mungkin jangan terlalu kita itu kadang terbawa oleh lingkungan atau pertemanan gitu ya. Jangan terlalu kayak, oh ya masih muda nih, masih jauh, kayak misalnya masih jauh nih, nanti aja dipersiapkan. Jangan. Pesan saya, siapkan mulai sekarang. Karena kita nggak tahu ke depannya. Betul. Jangan sampai terdadak atau tidak mempersiapkan sama sekali. Karena itu akan menjadi suatu penyesalan akhirnya. Kak Fiandi, Kak Fiandi ada nggak kata-kata motivasi untuk Sobat Semansa di sana? Motivasi ya mungkin saya ambil dari seorang guru saya. Guru SMA juga nih. Wah, siapa guru tuh? SMA juga. Wali kelas saya juga dulu kelas 10. Sampai sekarang pun masih sering komunikasi lah. Mungkin masih ngajar juga di sini. Masih. Bu Ambar. Oh, Bu Ambar. Saya tahu. Nah, dulu pernah beliau tuh bilang, jadikan diri kita ini seperti permata. Karena walaupun dia masuk ke dalam lumpur, walaupun dia tertutup oleh kotoran, tetap suatu saat dia diambil orang akan menjadi hal yang bernilai atau yang berharga. Ya itulah diri kita. Jangan pernah menganggap diri kita ini sampah. Itu salah banget. Kadang kan ada orang kayak lagi kena masalah, lagi down tuh, menganggap dirinya langsung nyalain diri sendiri gitu kan Kak. Jangan sampai. Karena di saat kita
nggak yakin sama diri kita sendiri. Kita juga sulit membangun yang namanya itu pemikiran-pemikiran positif, terus semangat untuk berjuang ke depannya itu sulit banget. Jadi pandangilah diri sendiri itu berharga. Karena kalau kita sendiri aja nggak bisa menghargai diri kita sendiri, gimana orang lain gitu ya kan? Waktu Kak Fiandi misalnya lagi ngedown banget, ada nggak sih seseorang yang ada untuk Kak Fiandi? Siapa tuh Kak? Pasti orang tua ya. Iya, orang tua. Orang tua, terutama ibu saya. Ibu saya tuh menurut saya sosok yang banyak orang bilang malaikat nyata. Iya, itu betul banget. Ibu saya itu sosok malaikat. Dan beliau juga orang yang pertama kali tidak mau menandatangani surat persetujuan bahwasanya saya mendaftar menjadi seorang tentara. Itu ibu saya. Karena dia nggak mau kehilangan anaknya, jauh dari anaknya itu ibu saya. Tapi setelah sejauh ini tetap direstuin, selalu didoakan, bahkan setiap ya kadang ada masalah sering cerita, dinasehatin, membangkitkan semangat atau motivasi untuk diri saya sendiri. Bahwasanya ada orang yang berharap kita ini menjadi orang yang berhasil. Itu sangat motivasi di saat saya terpuruk. Bapak saya sih juga, gitu. Bapak juga. Keluarga, kakak-kakak saya ya kan, orang-orang dekat saya, termasuk kayak guru-guru saya tuh. Guru-guru saya juga orang yang bisa memotivasi. Banyak guru-guru saya yang dulunya awal masuk di SMA ini saya kira, jutek nih nggak peduli nih sama muridnya. Siapa Ternyata, aja itu Kak? Siapa aja? Salah satunya ya waktu saya ikut band, Pak Agus. Pak Agus. Saya waktu main gitar tuh, beliau tuh nggak pernah tuh nyinggung saya. Iya. Dibiarin. Emang gitu Pak Agus, tapi dia baik banget. Pak Agus. Tapi sekarang jadi kalau saya manggil beliau tuh mentor. Beliau tuh mentor. Terus kedua ada Pak Ryan. Nah, Pak Ryan tuh juga tuh. Dulu pertama masuk kita lihat kan, giant banget nih. Iya. Giant banget nih, besar banget nih. Ini sekali buat kesalahan nih dilibas selesai nih kita. Ternyata enggak, dibalik kekekarannya, dibalik besarnya badan ada sehelai kapuk yang hinggap di hatinya. Jadi orangnya ternyata lemah lembut, enggak seperti yang kita bayangkan. Iya. Itu sangat motivasi, banyak motivasi yang udah dikasihkan sama Pak Agus, Pak Ryan, ya kan. Terus Abah Syukri, ya kan. Nah, dia udah ngajar. Kalau dibilangnya itu jangan jadi siswa yang buntat. Ih, kamu mirip banget suaranya. Jangan jadi siswa yang buntat, ya kan. Kalau kalian mau keluar dengan tidak menjadi orang yang berguna ya silakan. Jangan buntat dari Abah Syukri itu. Oke Kak, thank you banget ya Kak Fiandi udah hadir di podcastnya Multimedia Semansa Longikis. Semoga apa yang Kak Fiandi share tadi ke Sobat Semansa bisa jadi inspirasi untuk kalian semuanya. Nah untuk Sobat Semansa, selesai nonton video ini jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik di channelnya Multimedia Semansa Longikis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!